minuman bernama Muhammad dan Maria. HolyWings kembali menjadi sorotan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Putri Rahmawati dengan NIM 2019-1221-075 dari Public Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan ujian akhir semester saya. Dan di sini saya akan menjelaskan dan mencoba menganalisis sebuah kasus yang marak diperbincangkan pada saat ini, yaitu kasus HolyWings yang dianggap menistakan agama. Dan di sini saya juga akan memaparkan mengenai root cause analysis yang bertemakan kasus tingginya labor turnover, dan akan saya jelaskan menjadi satu dalam video ini. Kronologi berawal dari HolyWings yang mengadakan promo untuk minuman beralkohol gratis. Dari fakta data dan informasi yang saya dapatkan mengenai kasus HolyWings yang dianggap melakukan penistaan agama terhadap tokoh atau pimpinan agama, HolyWings kembali menjadi sorotan publik karena hal yang dianggap kontroversi setelah kasus kemarin yang melanggar PPKM pada saat pandemi COVID-19. Jadi, dalam kasus kali ini, HolyWings dilaporkan atas dugaan penistaan agama dengan buntut promosi yang membawa nama Muhammad dan Maria. Dilansir dari YouTube iNews dan Business.com menyatakan bahwa HolyWings menggratiskan 1 botol minuman beralkohol setiap hari Kamis untuk yang memiliki nama Muhammad dan Maria, dengan syarat hanya menunjukkan identitas diri berupa KTP, dan pengunjung bisa menikmati 1 botol minuman beralkohol itu secara gratis. Di YouTube Tribun News, Hotman Paris mengatakan bahwa HolyWings tidak bermaksud mengacu pada tokoh atau pimpinan agama manapun. Dia menegaskan promosi miras dengan metode ini pada dasarnya sudah menjadi program rutin yang berjalan di HolyWings. Namun, pada kali ini pemilihan nama yang diambil menimbulkan masalah dan dianggap menistakan agama. Dari informasi yang saya dapat melalui podcast Deddy Corbuzier bersama Kadif Humas Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa tindakan ini itu merupakan unsur kesengajaan atau merupakan motivasi dengan adanya niatan dari pihak yang bersangkutan. Kadif Humas Republik Indonesia itu juga mengatakan bahwa motivasi dan intensi dapat dinilai untuk ditindaklanjuti ke jalur hukum dalam kasus ini, karena ini menyangkut nama tokoh atau pimpinan agama di dalamnya. Dalam masalah HolyWings saat ini, yang timbul itu tidak hanya dalam hal penistaan agama saja, tetapi dapat menyebabkan kericuhan, keresahan masyarakat. Jadi jika tidak segera ditindaklanjuti ke jalur hukum, maka akan menyebabkan demo besar-besaran oleh masyarakat, yang dimana masyarakat akan turun tangan secara sendiri untuk menangani kasus tersebut. Selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis melalui 3 metode. Yang pertama yaitu teori tentang bias. Jadi bias sendiri merupakan kecenderungan kesalahan prediksi dalam Shaprin 2007. Aspek bias merupakan salah satu aspek yang cenderung menghasilkan keputusan yang tidak menjamin ketepatan secara mutlak. Untuk mengambil keputusan memiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan yang salah. Dari penjelasan mengenai bias ini, saya menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dengan adanya promosi HolyWings tersebut telah melakukan kelalaian dalam bekerja. Awalnya pihak HolyWings hanya akan menjalankan sebuah strategi marketing yang berlaku pada perusahaan dengan cara promosi minuman beralkohol yang mereka adakan pada setiap minggunya, dengan tujuannya untuk menaikkan jumlah pengunjung yang datang ke HolyWings serta dapat menaikkan profit dan pamor bagi perusahaannya. Nah, karena mereka mengira hal ini sebuah kegiatan promosi rutin dan wajar yang dilakukan, mereka menganggap semuanya akan berjalan seperti promosi pada hari-hari sebelumnya. Namun, ternyata hal ini justru menuai sebuah kontroversi, dikarenakan kesalahan prediksi dan tindakan yang disebabkan oleh salahnya pemilihan nama yang mengangkat nama Muhammad dan Maria. Sehingga tempat ini dianggap merendahkan seorang tokoh atau pimpinan umat muslim dan Nasrani. Juga dianggap untuk tujuan penebar kebencian di dalamnya yang menyangkut unsur sara. Lalu selanjutnya ada perspektif six thinking head, yang dimana setiap orang itu pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada yang menyelesaikan dengan cara yang negatif, ada pula yang mengambil penyelesaian dengan cara yang positif. Six thinking heads memadukan kedua pandangan tersebut dalam memecahkan persoalan dengan cara berpikir yang inovatif, kritis, dan kreatif. Nah, six thinking head sendiri adalah cara menyelesaikan suatu masalah dari berbagai sudut pandang melalui jalan yang bebas konflik dan membangun akan pendekatan berbeda. Dengan begitu, hasil dari diskusi dapat membawa kemajuan bagi individu maupun kelompok. Jadi, metode ini itu ditemukan oleh Edward de Bono, seorang psikolog, dokter, dan filsuf Malta. Ia adalah penemu dari pendekatan yang sangat luar biasa ini, yaitu pendekatan Six Thinking Head yang disebutkan dalam buku yang dikarang pada tahun 1985. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu makna dari warna-warna topi tersebut. Yang pertama ada topi berwarna putih itu dia berfokus pada data yang tersedia atau informasi yang ada.
Uh, Mereka ini yang menggunakan topi putih bertugas sebagai seorang analis. Jika dihubungkan dengan permasalahan Holdings ini, pihak yang terkait ini bisa disebut gegabah dalam pengambilan keputusan, sehingga promosi yang dia gencarkan yang awalnya untuk menarik pelanggan justru malah membuat sebuah akar permasalahan yang fatal karena menyangkut unsur sara dan dianggap menistakan agama. Lalu yang kedua itu ada topi berwarna merah, yang berarti mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan emosi, atau istilah lainnya itu melalui intuisi. Nah, dalam topi merah ini, jika pihak marketing menganalisis kembali sebuah program yang dia akan adakan dalam melakukan promosi marketing, mereka akan berpikir kembali bahwa ini adalah hal yang sangat sensitif untuk dijadikan sebuah objek dalam promosi, apalagi untuk sebuah jenis minuman beralkohol. Karena mereka telah menggunakan nama Muhammad dan Maria yang merupakan tokoh atau pimpinan umat muslim dan Nasrani. Nah, sehingga mereka dapat dianggap merendahkan agama tertentu gitu. Lalu selanjutnya ada topi hitam, yang dimana topi hitam itu akan melihat suatu permasalahan dari sisi buruknya saja. Nah, faktanya melihat dari sisi negatif dapat membantu merencanakan perencanaan lebih baik untuk menangkal hal-hal negatif ke depannya, serta dapat memperbaiki kekurangan dan risiko fatal sebelum mengambil langkah maju. Dengan adanya masalah yang sering ditimbulkan oleh holding seperti ini, dapat diprediksi bahwa perusahaan holding ini dapat mengalami penurunan omset, rate yang jelek untuk para konsumennya, bahkan hingga mengalami kebangkrutan karena terdapat banyak pelanggaran yang telah dilakukan hingga menyebabkan situasi terburuknya. Lalu yang keempat ada topi berwarna kuning, yang dimana topi berwarna kuning ini sangat berbanding terbalik dengan topi hitam tadi. Topi kuning ini melihat suatu permasalahan dari sisi yang positifnya. Lalu dalam hal ini dapat memberikan rasa lega untuk penanam saham dan pemilik holding, dan dapat melihat dari sisi positifnya agar kedepannya itu dapat mengevaluasi dengan benar tim marketing dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat, dan agar didiskusikan secara bersama terlebih dahulu. Lalu ada topi hijau, yang dimana pemakai topi hijau ini berperan melahirkan inovasi kreatif yang bisa menawarkan solusi bagi setiap masalah. Mungkin dengan topi berwarna hijau, mereka dapat mempertimbangkan sebuah rancangan promosi yang baik, menarik, kreatif, inovatif untuk kedepannya, tanpa membawa unsur kegaduhan dan tidak mengandung unsur sara. Lalu selanjutnya yang terakhir ada topi biru, yang dimana topi biru ini merujuk pada kontrol proses. Pemakaiannya adalah pemimpin diskusi. Nah, topi biru ini diharapkan dapat mengatur jalannya sebuah diskusi. Untuk bermain dengan cara pikir yang berbeda, dengan ini dapat mencegah tim dalam melakukan berbagai penyimpangan ataupun mengkritik ide-ide orang lain. Lalu yang ketiga ada perspektif Batna dan Zopa. Nah, di sini saya akan menjelaskan Batna terlebih dahulu. Batna merupakan kepanjangan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement, yang dimana rencana negosiasi tentang beberapa alternatif yang dapat ditempuh oleh seorang negosiator untuk membuat atau tidak membuat kesepakatan dengan pihak lain berdasarkan tujuan negosiasi yang ingin dicapai. Jika Batna dikaitkan oleh permasalahan ini menjadi sebagai pemilik dan pemegang saham holding, sebaiknya melakukan sebuah negosiasi bersama tokoh agama jika belum terjadi adanya sebuah kesepakatan, agar lebih menghargai satu sama lain sebagai pemilik dan pemegang saham holding, meminta maaf dan mengajukan beberapa pendapat agar tercipta kesepakatan antara tokoh agama dan pihak holding. Lalu selanjutnya ZOPA, atau bisa disebut Zone of Possible Agreement, yang dimana zona bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak atau lebih, atau secara ringkasnya adalah kondisi saat semua pihak menyetujui sebuah keputusan. Nah, di sini jika pemilik dan pemegang saham holding telah meminta maaf atas kegaduhan yang dibuat oleh beberapa timnya dan siap memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah, namun jika dari tokoh agama tetap akan menuntut untuk menutup atau mencabut perizinan dibukanya holding lagi, nah disitulah kesepakatan dapat terjadi apabila pemilik dan pemegang saham melakukan tindakan yang tepat dengan menutup sebagian holding yang bermasalah. Jika tokoh agama setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka kesepakatan tersebut dapat terjadi. Lalu solusi dari masalah ini adalah Batna dan Zopa dapat diterapkan dari kasus ini. Sebaiknya pihak holding berkonsultasi dan meminta saran kepada para tokoh agama atau orang-orang yang paham terkait kasus ini, agar masalah ini itu dapat diselesaikan dengan cepat dan diharapkan tidak terjadi lagi di kemudian hari tentang hal serupa.
sebelum mengambil sebuah keputusan agar tidak menyakiti dan menyinggung pihak manapun. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang root cause analysis atau RCA, yang dimana dengan tema kasus tingginya labor turnover atau keluar masuknya karyawan di sebuah perusahaan. Langsung masuk ke pembahasan yang dimana turnover karyawan adalah proses keluar masuknya karyawan di suatu perusahaan. Aktivitas turnover karyawan itu sejatinya tidak bisa dihindari dan terbilang sangat wajar, bahkan cenderung menguntungkan bagi perusahaan jika dilakukan dalam periode yang sewajarnya. Secara umum, turnover karyawan adalah aktivitas pergantian karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut, baik secara sukarela maupun tidak. Nah, sedangkan tingkat turnover karyawan atau labor turnover rate adalah kecenderungan atau intensitas suatu perusahaan dalam mengalami pergantian atau perputaran karyawan. Tingkat turnover diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhenti bekerja dalam periode waktu tertentu. Lalu masuk ke faktor terjadinya labor turnover. Di sini faktornya ada 6. Yang pertama adalah usia. Dalam Mei 1971 mengemukakan pekerja muda mempunyai tingkat turnover yang lebih tinggi daripada pekerja yang lebih tua. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara usia dan intensi turnover dengan arah hubungan negatif. Maksudnya adalah semakin tinggi usia seseorang, semakin rendah pula intensi turnovernya. Karyawan yang usianya lebih muda lebih tinggi kemungkinan untuk keluar masuk perusahaan disebabkan mereka masih memiliki keinginan untuk mencoba pekerjaan atau organisasi kerja serta ingin mendapatkan keyakinan diri lebih besar dalam pekerjaan itu. Selain itu, karyawan yang lebih muda mungkin mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan baru dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya itu lebih kecil, sehingga dengan demikian lebih mempermudah mobilitas dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua, lama bekerja. Hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan adanya korelasi negatif antara masa kerja dengan turnover, yang berarti semakin lama masa kerja, semakin rendah kecenderungan dalam melakukan turnover. Turnover lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja lebih singkat, yang disebutkan dalam Parsons 1985. Interaksi dengan usia, kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadinya turnover tersebut. Lalu faktor ketiga yaitu tingkat pendidikan, yang dimana Maude dan kawan-kawan 1982 berpendapat bahwa tingkat pendidikan itu berpengaruh pada dorongan untuk melakukan turnover. Dalam hal ini, Meyer 1971 juga membahas pengaruh intelijensi terhadap turnover. Dengan pendidikan yang tinggi dan jabatan yang sesuai, maka berpengaruh terhadap retensi karyawan. Jika pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki saat itu, maka berpengaruh terhadap tingkat tingginya turnover. Yang keempat yaitu keikatan terhadap organisasi. Pell dan Oval 1984 menemukan bahwa keikatan terhadap perusahaan mempunyai korelasi yang negatif dan signifikan terhadap intensi turnover. Berarti semakin tinggi keikatan seseorang terhadap perusahaannya, maka akan semakin kecil ia mempunyai intensi untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan. Begitupun sebaliknya, pekerja yang mempunyai rasa keikatan yang kuat terhadap perusahaan tempat dia bekerja berarti mempunyai dan membentuk perasaan memiliki atau sense of belong, rasa aman, efikasi, tujuan dan arti hidup, serta gambaran diri yang positif. Akibat secara langsungnya adalah menurunnya dorongan diri untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan. Lalu yang kelima ada kepuasan kerja. Arnold dan Friedman 1982 menunjukkan bahwa tingkat turnover dipengaruhi oleh kepuasan kerja seseorang. Mereka menemukan bahwa semakin tidak puas seseorang terhadap pekerjaannya, akan semakin kuat dorongannya untuk melakukan turnover. Hal ini sejalan dengan discrepancy teori yang menyatakan bahwa kepuasan dapat tercapai bila tidak ada perbedaan antara apa yang harusnya ada dengan apa yang menurut perasaan atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Lalu yang keenam ada budaya perusahaan. Robbins 1998 menyatakan bahwa budaya perusahaan yang kuat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku karyawan secara langsung untuk mengurangi turnover. Dalam budaya yang kuat, nilai-nilai utama sebuah organisasi atau perusahaan sangat dipegang teguh dan tertanam pada seluruh karyawan pada perusahaan tersebut. Semakin banyak karyawan yang menerima nilai-nilai positif tersebut, semakin besar komitmen terhadapnya
maka semakin kuat budaya perusahaan itu sendiri. Budaya yang kuat ini akan membentuk sebuah kohesivitas, kesetiaan, dan komitmen terhadap perusahaan pada para karyawannya, yang akan mengurangi keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu, saya akan menjabarkan sebuah akar permasalahan yang berpengaruh dalam labor turnover. Yang pertama yaitu usia, yang dimana usia ini juga menjadi salah satu akar permasalahan, karena justru para pekerja muda itu mempunyai tingkat turnover yang lebih tinggi dibandingkan yang pekerja-pekerja yang sudah memiliki usia lebih tua. Mungkin hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal baru atau pekerjaan atau sebuah organisasi kerja yang lain, serta ingin mendapatkan keyakinan diri lebih besar dalam menjalani suatu pekerjaan. Selain itu, karyawan yang lebih muda mungkin mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mendapat pekerjaan baru, sehingga dengan demikian lebih mempermudah untuk mobilitas pekerjaannya. Lalu permasalahan yang kedua ada budaya perusahaan. Ini dapat menjadi sebuah akar permasalahan karena diakui bahwa budaya perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seorang karyawannya. Jika budaya yang diterapkan dalam perusahaan tersebut itu bersifat negatif, maka disitulah akan terjadi kasus turnover yang tinggi, karena karyawan merasa bahwa budaya pada perusahaannya itu membawa pengaruh yang tidak baik dan menyebabkan kejenuhan. Namun, jika perusahaan dapat memegang teguh budaya perusahaan yang kuat, nilai-nilai yang berdampak positif bagi karyawannya, maka semakin besar komitmen karyawan ini untuk bertahan di perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dan penjabaran yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.